Shalom, saudara dikasih Tuhan. Hari ini kita kembali bertemu di Like the Fire bersama saya Nathan. Kita akan belajar selama 30 menit ke depan untuk kita sama-sama mau mengerti apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita, ya. Sebelum kita sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan dan melihat apa yang Tuhan mau katakan buat setiap hidup kita mau sama-sama berdoa. Mari hari ini di rumahmu masing-masing, di tempatmu masing-masing, siapkan hati saudara, siapkan pikiran saudara, siapkan hidup saudara. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini, kasih karunia yang luar biasa Tuhan beri buat hidup kami, sehingga kami boleh ada. Kami rindu Tuhan dalam hidup kami semakin hari kami boleh semakin mengerti apa yang Tuhan mau. Bukan hanya sekedar kami hidup, bukan hanya sekedar kami melayani, tapi jauh lebih daripada itu kami memiliki hidup yang berkenan di hadapan Bapa. Jauh lebih daripada itu kami memiliki kehidupan yang boleh menyenangkan setiap hati Tuhan. Oleh sebab itu hari ini berbicaralah Engkau untuk setiap kami. Dimanapun kami berada hari ini Tuhan, kami berdoa Tuhan yang tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Setiap perangkat yang kami pakai, apapun yang hari ini kami dengar, biarkan itu semua yang berasal daripada firman-Mu sendiri buat hidup kami. Kami siapkan hati kami siapkan hidup kami siapkan pikiran kami. Biarkan hari ini hati kami menjadi semakin percaya, pikiran kami menjadi semakin mengerti. Bahkan seluruh hidup kami semakin memahami apa yang sebenarnya Tuhan mau atas hidup kami. Kami buka hati kami, berbicaralah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, sekali lagi shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita mau sama-sama belajar tentang manusia roh. Jadi ketika beberapa waktu yang lalu saudara boleh belajar tentang bagaimana pentingnya hidup dalam sebuah komunitas, saudara diajar tentang bagaimana hidup di dalam kesetiaan. Nah, di waktu ini selama 30 menit ke depan kita akan belajar tentang manusia roh. Sebenarnya apa yang dikatakan Tuhan tentang manusia roh melalui kebenaran firman Tuhan. Bahkan mungkin beberapa dari saudara belum mengerti bahwa sampai sejauh ini yang saudara tahu mungkin, karena kita hidup di dalam dunia, saudara merasa bahwa kita hanya memiliki tubuh jasmani saja. Tapi sebenarnya satu hal yang kita mau sama-sama mengerti dan belajar hari ini, hidup kita yang sesungguhnya, kita diciptakan Allah itu berasal dari roh. Kita adalah manusia roh yang diciptakan Tuhan, kita diberikan jiwa, dan kita tinggal di dalam daging atau tubuh jasmani kita. Jadi dalam kehidupan kita ada 3 hal yang tidak dapat terpisahkan selama kita ada di dalam dunia ini. Manusia roh kita, jiwa kita, dan daging kita. Itu sebabnya hari ini kita mau sama-sama belajar apa yang sebenarnya Tuhan inginkan buat setiap hidup kita. Karena yang saya yakini, bukan hanya sekedar kita hidup seperti kebanyakan orang. Yang saya yakini apa yang Tuhan mau adalah bukan hanya sekedar kita hidup seperti orang di luar sana, tapi kita punya kehidupan yang benar-benar seperti dengan apa yang firman Allah kita mau. Oleh sebab itu, saya mau awali dengan kita akan baca di kitab Kejadian pasal yang kedua, apa yang dituliskan firman Tuhan di sana. Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-7 saya akan bacakan buat saudara. Firman Tuhan berkata demikian. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu dan tanah. Jadi Tuhan Allah menjadikan kita, manusia pertama Adam dan Hawa, ya, yang sampai hari ini ada saya dan saudara. Tuhan membentuk dengan tangannya sendiri. Dari apa, saudara? Dari debu dan tanah dibentuknya.
menjadi tubuh jasmani. Tapi firman Allah saya dikatakan bahwa ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Jadi Tuhan Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam tubuh jasmani yang Tuhan sudah buat tadi. Dan dikatakan demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi sebenarnya kehidupan kita atau kehidupan manusia itu dimulai bukan ketika Tuhan membentuk manusia itu dari debu dan tanah. Tapi kehidupan manusia itu dimulai ketika Tuhan menghembuskan nafas hidupnya kepada apa yang Tuhan buat di waktu itu. Itu sebabnya kenapa hari ini kita harus menyadari bahwa sebenarnya kita itu adalah manusia roh yang Tuhan ciptakan dengan tangannya sendiri, yang dihembuskan Tuhan dengan rohnya sendiri, di mana kita diberikan jiwa. Jiwa itu berbicara tentang perasaan, pikiran, dan kehendak kita, dan di mana roh dan jiwa itu tinggal di dalam tubuh jasmani, yaitu manusia daging kita. Oleh sebab itu ketika kita kembali kepada firman Tuhan, kita harus mulai mengerti dan menyadari bahwa ternyata ada standar kehidupan yang harus kita kejar. Ternyata di dalam kehidupan kita ada sesuatu yang harus kita pertumbuhkan, ada sesuatu yang harus kita bangun lebih dari manusia jasmani kita. Mungkin manusia jasmani saudara, tubuh saudara boleh semakin hari semakin berkembang. Ya, saudara semakin bertumbuh, dewasa, umurmu semakin bertambah. Saudara berkembang semakin besar, semakin tinggi, dan lain sebagainya. Pengetahuanmu semakin banyak. Tetapi itu semuanya hanya sesuatu yang ada di luar roh kita, yaitu daging kita. Itu sebabnya kenapa kita harus dikembalikan kepada firman Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan malam hari ini saya cuma berdoa biarkan kebenaran ini yang akan membukakan pola pikir kita. Sehingga kita bukan hanya mengejar pertumbuhan secara jasmani dalam hidup kita, tetapi jauh lebih penting daripada itu kita mengejar pertumbuhan rohani kita. Sampai manusia roh kita mencapai kedewasaan tertentu di hadapan Tuhan. Karena itulah yang Tuhan inginkan, saudara. Dengarkan baik-baik bahwa dalam seluruh aspek kehidupan kita, yang saya katakan ada manusia roh, ada jiwa, ada manusia jasmani kita atau daging kita. Di dalam ketiga hal ini saya katakan satu-satunya bagian yang dapat berkomunikasi dengan Sang Pencipta atau pribadi Allah yang membentuk hidup kita, itu hanya manusia roh kita. Itu sebabnya kenapa di dalam Yohanes pasal yang keempat ayat 23 sampai 24 dikatakan di sana, waktu ketika Tuhan bertemu dengan perempuan Samaria, apa yang Tuhan katakan? Bahwa akan tiba waktunya dan sudah tiba bahwa manusia akan menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Firman Tuhan mengatakan karena Allah itu roh, maka kita harus menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Itu sebabnya kenapa manusia roh itu menjadi bagian yang terpenting di dalam hidup kita, yang harus kita perhatikan, yang harus kita bangun, yang harus kita hidupi. Karena hanya manusia roh kita yang dapat berkomunikasi dan berhubungan secara langsung dengan pribadi Allah kita, di mana Allah kita yang adalah roh. Saudara yang dikasihi Tuhan, tubuh jasmani kita itu hanya sementara. Ada waktunya nanti manusia daging kita itu akan menjadi tua. Bahkan ada waktu-waktu di mana ketika masa hidup kita sudah berakhir, kadangkali tidak harus menunggu tua, saudara, tapi segala kemungkinan itu bisa terjadi. Dan kalau memang sudah tiba waktunya, tubuh jasmani kita itu akan kembali kepada debu. Tubuh jasmani kita, daging kita ini akan kembali menjadi abu. Lalu apa yang hidup di dalam kekekalan? Manusia roh kita, saudara. Manusia roh kita yang nanti akan mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang hari ini kita hidupi.
Oleh sebab itu saudara yang hidup menuruti keinginan rohmu, kamu yang hidup dengan standar Allah melalui kebenaran firman Tuhan yang terus kita hidupi, pada waktunya nanti manusia roh kita akan hidup bersama dengan Bapa di dalam kekekalan, dalam kerajaan sorga. Tetapi ketika kita hanya hidup menuruti keinginan daging kita, keinginan daging itu berbicara tentang banyak hal, hawa nafsu, kedagingan, segala sesuatu yang timbul dari dalam diri kita. Itu keinginan daging, saudara. Dan ternyata ketika kita tidak memperhatikan itu, kita hidup dalam kedagingan, kita hidup di dalam dosa. Ternyata manusia roh kita itu nanti yang akan mempertanggungjawabkan di dalam kekekalan, di dalam alam maut. Itu sebabnya kenapa kita harus mulai menyadari benar bahwa kita harus mulai membangun dan memfokuskan seluruh kehidupan kita kepada apa yang ada di dalam. Mungkin saudara memperhatikan sesuatu yang di luar boleh, sangat boleh. Tetapi jangan sampai kita kehilangan esensi kehidupan, saudara. Bahwa manusia roh kita itu jauh lebih penting untuk kita bangun. Ya. Saudara coba lihat di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-5, saya akan bacakan buat saudara. Roma pasal yang ke-8 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh, mereka memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ayat yang ke-7 dikatakan, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Ayat yang ke-8, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Dan dikasih Tuhan, dengarkan baik-baik firman Allah di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 5 sampai 8 dikatakan bahwa mereka yang memikirkan, mereka yang hidup di dalam daging, mereka hanya memikirkan segala sesuatu yang dari daging. Hanya memikirkan kehidupan, hanya memikirkan hal-hal yang bersifat apa yang terlihat oleh mata kita, saudara. Tetapi dikatakan bahwa orang yang hidup menurut roh akan memikirkan apa yang terdapat di dalam roh. Kita nanti akan belajar apa yang sebenarnya Tuhan inginkan untuk kita masukkan dalam pikiran kita untuk membangun manusia roh kita. Bahkan di ayat yang ke-8 dikatakan, sebab mereka yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ternyata ketika kita hanya berfokus dengan kehidupan jasmani kita, firman Tuhan dikatakan mereka tidak berkenan kepada Allah. Bahaya, saudara. Itu sebabnya secara khusus untuk setiap saudara ya, mungkin saudara pelayanan bertahun-tahun. Saudara yang mungkin terlibat pelayanan di dalam gerejamu, di dalam komunitasmu atau apapun itu, hati-hati saudara. Jangan sampai kita hanya fokus dengan apa yang di luar. Kita hanya fokus dengan kemampuan kita. Oh, mungkin saudara boleh jadi pemain musik yang hebat. Saudara jadi pengkhotbah yang luar biasa, punya kata-kata yang bagus. Saudara mungkin bisa jadi worship leader yang luar biasa. Tapi hati-hati ketika cara hidup kita tidak seperti apa yang Tuhan mau. Firman Allah mengatakan bahwa itu semuanya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu hari ini, coba cek hidup kita, saudara. Sudahkah kita hidup menurut apa yang Tuhan mau? Sudahkah kita dalam hidup kita memikirkan perkara-perkara di dalam kerajaan sorga? Karena ketika kita melatih manusia roh kita untuk hidup seperti apa yang Tuhan mau dengan kita memikirkan perkara-perkara yang di atas, maka dalam hidup kita akan ada karakter ilahi yang akan kita lahirkan. Dengan sendirinya buah roh itu akan keluar. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, segala kebajikan itu akan keluar dari hidup kita. Dan di titik itulah manusia roh kita mendominasi hidup kita. Mungkin beberapa dari saudara bingung, Mas, apakah
menghidupkan manusia roh itu dengan cara kita menyembah Tuhan, berbahasa roh berjam-jam. No, bukan hanya itu, saudara. Menghidupkan manusia roh itu bukan hanya ketika engkau berada di atas mimbar gereja. Peperangan kita bukan ketika engkau berada di atas mimbar gereja, bukan ketika engkau sedang berada di dalam gedung gereja. Tetapi peperangan terbesar kita adalah ketika kita keluar atau ketika kita meninggalkan gedung gereja ini. Di luar sana, apa yang kita buat? Apa yang kita lakukan? Respon hati kita, apa yang keluar dari hidup kita, itu yang menentukan tingkat kedewasaan manusia rohani kita. Itu sebabnya Paulus menulis di dalam 1 Timotius pasal yang keempat, di sana dikatakan bahwa latihan badani itu terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna di dalam segala hal. Kalau kita hanya terfokus dengan hal-hal yang bersifat jasmani, apa yang kelihatan mata, oh pelayanan yang bagus seperti ini, secara teknis seperti ini. Halo saudara yang dikasihi Tuhan, dengarkan baik-baik. Itu semua tidak menjamin. Tetapi yang Tuhan inginkan jauh lebih daripada itu, kita punya standar kehidupan yang tinggi. Dikatakan orang-orang yang hidup dalam kebenaran, orang-orang yang memikirkan perkara surgawi, orang-orang yang hidupnya, rohnya lebih mendominasi dibandingkan dagingnya. Itu sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan, kalau mungkin beberapa dari saudara bingung, Mas, atau Kak, gimana caranya untuk kita bisa membangun manusia roh kita kembali, untuk kita bisa mengaktifkan manusia roh kita kembali. Saudara dikasihi Tuhan, tidak ada cara lain dengan kita menghidupi kebenaran firman Tuhan. Karena firman Allah saya di dalam Yohanes pasal yang keempat, di sana dikatakan bahwa barang siapa mengasihi aku, maka dia menuruti firmanku. Jadi ternyata orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan, itu adalah orang yang mengasihi Tuhan. Itu adalah orang yang hidup menurut keinginan roh. Jadi hati-hati saudara. Kalau kita hanya terlihat bagus, kita terlihat keren di dalam gedung gereja, di atas mimbar gereja, tetapi di luar kita tidak bisa melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Hati-hati saudara. Di titik itulah kita gagal memahami esensi kehidupan. Karena sebenarnya esensi kehidupan yang Tuhan mau untuk kita jalani. Firman Allah saya dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 26-28 dikatakan bahwa Tuhan Allah menciptakan manusia itu segambar dan serupa. Jadi Tuhan punya tujuan membangun hidup kita itu seperti apa yang Dia mau. Itu sebabnya ketika kita gagal menjalani kehidupan kita seperti apa yang firman Allah saya katakan, di titik itulah kita sedang kehilangan esensi kehidupan, saudara. Itu sebabnya mari mulai kembali. Saudara yang terlibat pelayanan di gereja, di komunitas atau apapun itu, mari mulai latih manusia rohmu. Dengan cara apa saudara? Dengan cara benturkan hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan setiap hari. Paksa manusia roh kita. Jangan pernah melewatkan setiap pertemuan-pertemuan penting dalam peribadahan, dalam peribadatan. Bahkan bawa hidup saudara untuk berada dalam komunitas yang benar. Bawa hidup saudara dalam lingkungan keluarga kerajaan Allah, di mana orang-orang memiliki standar hidup kebenaran yang tinggi. Supaya dengan cara yang demikian hidup kita dilatih, saudara. Dengan komunitasmu kamu akan dilatih untuk hidup menuruti roh. Dengan komunitas yang benar, dengan kamu membaca firman Tuhan setiap hari dan melakukannya, maka manusia roh itu akan semakin dilatih dan semakin dilatih. Dan dalam tingkat kedewasaan tertentu, manusia roh kita akan menjadi semakin tajam. Karena fungsinya saudara, ketika manusia roh kita menjadi semakin tajam, manusia roh kita menjadi semakin dewasa, kita akan semakin peka, kita akan semakin mengerti terhadap apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Nah, yang saya percayai, setiap kita, saya dan saudara, Tuhan punya janji buat hidup kita. Saya yakin itu, Tuhan menciptakan saya dan saudara, Tuhan mendesain saya dan saudara dengan tujuan khusus. Tuhan punya rencana yang khusus, Tuhan punya rancangan yang ajaib dan besar. Tapi problemnya untuk kita bisa mencapai itu semuanya,
Hanya dengan satu hal. Ketika kita memiliki tingkat kedewasaan manusia rohani seperti apa yang Tuhan mau. Karena di titik itulah kita akan mengenali isi hati Tuhan. Di titik itulah kita akan mengenali rancangan Tuhan. Nah, kadangkali apa yang membuat manusia roh kita itu menjadi semakin lemah? Diawali dari dosa. Itu sebabnya kenapa di dalam Roma 8 tadi dikatakan orang yang hidup menurut daging hanya akan memikirkan segala sesuatu yang dari daging. Kamu hanya akan memikirkan kepuasan-kepuasan yang bersifat jasmani. Dengarkan baik-baik. Kita hanya akan menjadi orang yang memikirkan segala kepuasan yang bersifat jasmani. Itu yang ternyata membuat manusia roh kita itu menjadi semakin tenggelam, semakin tumpul, sehingga kita tidak bisa lagi berhubungan dengan Allah kita. Sedangkan di Yohanes dikatakan bahwa, Yohanes 4 dikatakan bahwa kita harus menyembah Allah itu di dalam roh dan kebenaran. Jadi ketika roh kita mati, kita tidak hidup dengan standar kebenaran, akan kesulitan untuk kita bisa berkomunikasi dengan Allah yang kita sembah. Oleh sebab itu, hari ini saya cuma berdoa dimanapun saudara berada. Mari mulai bangkit dan bangun manusia rohmu. Latih manusia rohmu lebih lagi dan lebih lagi. Kita mau belajar untuk paksa. Kita lihat di Kolose pasal yang ketiga. Saya akan bacakan buat saudara. Kolose pasal yang ketiga ayat yang kelima. Di situ ada satu perikop manusia baru. Ya. Ayat yang kelima saya bacakan buat saudara. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dan dikasih Tuhan, dengarkan baik-baik. Firman Allah saya mengatakan bahwa matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Apa yang duniawi? Dikatakan tadi, hawa nafsu, nafsu jahat, percabulan, kenajisan, keserakahan, dan lain sebagainya. Segala sesuatu yang bukan berasal dari Tuhan, itu disebut kedagingan. Dan ternyata firman Tuhan Allah saya mengatakan, orang yang hidup di dalamnya sama dengan penyembahan berhala. Bahkan itu mendatangkan murka bagi Allah. Bayangkan saudara, itu sebabnya kenapa penting sekali kita harus hidup dalam standar kebenaran firman Allah kita. Itu sebabnya kenapa kita harus membangkitkan kembali manusia roh kita, supaya kita dikembalikan kepada esensi kehidupan yang semula Tuhan menciptakan kita. Itu sebabnya kenapa saudara harus berada di dalam komunitas yang tepat. Saudara yang hari-hari ini punya komunitas kok di FH-mu, komunitas kampus, komunitas sekolah, atau apapun itu. Dikatakan firman Tuhan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Karena dengan cara itulah, manusia roh kita itu dilatih. Dengan cara kamu berada dalam komunitas yang tepat, kamu menghidupi nilai-nilai yang sama. Kamu menghidupi standar kebenaran firman Tuhan yang sama. Di titik itulah manusia roh kita akan semakin terbangun. Oleh sebab itu, kita harus belajar untuk terus mengejar Tuhan dalam hidup kita. Melalui apa? Melalui dengan kita baca firman Tuhan setiap hari dan kita melakukannya. Kita berada dalam komunitas yang tepat, kita belajar di sana, kita bertumbuh di sana, kita didewasakan di sana. Di titik itulah manusia roh kita akan semakin terbangun dan kita akan mencapai tingkat-tingkat kedewasaan rohani seperti apa yang Tuhan mau. Kadang-kali ketika kita salah, mungkin kita harus ditegur. Tapi di titik itulah kita menjadi mengerti bahwa ternyata ada sesuatu yang salah dalam hidup kita. Kadang-kali kita melakukan, kita jatuh dalam dosa lagi, kita harus dibenturkan dengan kebenaran firman Tuhan. Kadang-kali hidup dalam standar yang tinggi itu tidak enak. Ketika yang lain boleh melakukan dosa, tetapi kita harus menjaga kekudusan dalam hidup kita.
Ketika yang lain boleh melakukan hal-hal yang sesuai dengan apa yang menjadi keinginan hati mereka, tetapi kita harus memaksa hidup kita untuk kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginannya Tuhan. Bukan dengan keinginan kita, tapi keinginan Tuhan. Ternyata di titik itulah kita sedang mematikan kedagingan kita. Satu-satunya cara untuk mematikan keinginan daging kita dengan cara jangan memberi makan keinginan daging kita. Kalau keinginan dagingmu, aku pengen nonton video porno nih. Stop, saudara. Aku pengen nipu nih, aku pengen marah nih. Stop, saudara. Paksa untuk berhenti. Mulai bangun manusia rohmu. Paksa hidupmu untuk baca firman Tuhan 1 hari 1 pasal, 2 pasal, 3 pasal, sampai 5 pasal. Perbanyak waktumu untuk menyembah Tuhan. Perbanyak waktu saudara untuk hadir dalam komunitas-komunitas yang benar. Bahkan latih hidupmu untuk melakukan standar-standar yang Tuhan inginkan. Karena di titik itulah nanti manusia rohmu itu akan semakin terbangun, saudara. Di titik itulah nanti kita akan hidup seperti apa yang Tuhan mau. Sesuatu yang Tuhan ciptakan dan Tuhan desain sejak dari awal, itu sedang dikembalikan di dalam hidup kita ketika kita hidup di dalam roh. Ketika manusia roh kita lebih mendominasi kehidupan kita. Yang terakhir saudara lihat di Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-8 sampai 9. Kalau dikasih Tuhan, dengarkan baik-baik. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8 sampai 9. Saya bacakan buat saudara. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ayat yang ke-9, dan apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar dari apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Paulus mengatakan bahwa dengan cara apa kita melatih manusia roh kita, dengan cara apa kita hidup di dalam keinginan dan kemauan Tuhan, dengan cara apa supaya manusia rohani kita lebih mendominasi hidup kita. Ternyata dengan cara yang demikian dikatakan segala yang baik, segala yang suci, segala yang sedap didengar, segala sesuatu yang disebut kebajikan, pikirkanlah itu dan lakukanlah itu. Karena mungkin kadang-kali kita punya konsep kehidupan yang salah. Terkadang kita berpikir manusia roh itu seperti apa toh? Hidup di dalam roh itu seperti apa toh? Apakah kita menyembah Tuhan berjam-jam dengan bahasa roh? No, bukan itu saudara. Tetapi hidup di dalam manusia roh, atau kita mengaktifkan manusia roh kita itu dengan apa? Dengan cara kita menyeting pola pikir kita, kita meriset hati kita untuk kita selaraskan dengan apa yang Tuhan mau. Paulus katakan, kebajikan, kemurahan, kelemah lembutan, segala hal yang suci, segala hal yang sedap didengar, segala hal yang patut dipuji, segala sesuatu yang disebut kebajikan, pikirkanlah itu dan lakukanlah itu. Jadi ternyata untuk kita bisa menghidupkan manusia roh kita kembali dengan cara apa? Dengan cara kita melatih hidup kita sehari-hari. Untuk kita melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan. Untuk kita melakukan apa yang berkenan di hatinya Tuhan. Di titik itulah manusia roh kita akan semakin dibangkitkan. Dan kita bisa menaklukkan segala keinginan daging kita. Hari ini saudara dikasihi Tuhan, saya berdoa impartasi singkat malam hari ini, firman Tuhan di pemuritan yang singkat malam hari ini, saya berdoa biarkan ini yang mengubahkan pola pikir kita. Untuk membuat kita tidak lagi terfokus dengan hal-hal yang bersifat jasmani. Tetapi membuat kita mengubah cara hidup kita. Dengan kita memfokuskan hidup kita kepada pertumbuhan-pertumbuhan rohani dalam hidup kita.
Hari ini saudara dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, di tempatmu masing-masing, kau yang sedang berada dalam komunitas, di keluargamu, di sekolahmu, di kampusmu, di tempat saudara bekerja. Mari hari ini ambil waktu terbaik, saya akan berdoa dari tempat ini. Supaya malam hari ini Tuhan bangkitkan kembali gairah untuk saudara hidup di dalam manusia rohmu. Dengan cara demikian kau akan membawa segala kebajikan, segala yang suci, segala yang sedap dilihat dan didengar, itu ke tempat di mana saudara berada. Di komunitasmu, di kampusmu, di sekolahmu, di tempat di mana engkau bekerja. Engkau akan menunjukkan sebuah perbedaan. Orang-orang yang hidup seperti apa yang Tuhan mau. Orang-orang yang hidupnya didominasi oleh rohnya. Hari ini saudara, di tempatmu masing-masing, taruh tangan kananmu di dadamu, saya akan berdoa dari tempat ini. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Bapa di dalam surga, malam hari ini kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang memerdekakan hidup kami. Hari ini kami mulai mengerti benar Tuhan, bahwa apa yang Tuhan mau dari hidup kami, bukan hanya kami fokus dengan pertumbuhan-pertumbuhan jasmani dalam hidup kami, bukan hanya kami fokus dengan pernak-pernik kehidupan yang sedang kami kerjakan, tapi jauh lebih daripada itu, Tuhan mengejar perkenanan di hati kami. Oleh sebab itu hari ini kami berdoa, bangkitkan manusia roh kami Tuhan, supaya kami memiliki hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Bahkan dari tempat ini hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus, setiap saudara yang dimana manusia rohmu sudah lama mati, manusia rohmu sudah lama tertidur, hari ini Tuhan akan bangkitkan di dalam nama Yesus. Engkau akan mulai punya gairah untuk mengejar Tuhan di hidupmu. Engkau akan mulai punya gairah untuk hidup di dalam standar kebenaran yang Tuhan inginkan. Aku berdoa mulai hari ini manusia rohmu akan mendominasi hidupmu, sehingga buah-buah roh itu akan keluar dari hidupmu. Apa yang baik, segala sesuatu yang bersifat kebajikan, kemurahan, bahkan buah-buah roh itu yang nanti akan keluar dari hidupmu. Aku berdoa dari tempat ini di dalam nama Yesus Tuhan. Sekali lagi aktifkan, bangkitkan manusia roh kami, supaya kami memiliki tingkat kedewasaan rohani di dalam Tuhan. Ada sesuatu yang membuat hidup kami semakin berkenan di hati-Mu Tuhan. Mari Allah Roh Kudus, ajar kami, terus paksa kami untuk kami melatih, kami mempertajam manusia roh kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami mengucap syukur untuk apa yang Tuhan sudah perkatakan buat hidup kami. Hari ini kami mengerti, kami akan hidup seperti apa yang Tuhan mau. Kami mau belajar hidup menuruti setiap keinginan-keinginan roh kami Tuhan. Dan kami mau belajar untuk mematikan segala keinginan daging kami. Kami mau menundukkan hidup kami di bawah kaki salib-Mu, supaya seluruh kehidupan kami dipimpin oleh roh kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus, di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Haleluya. Amin. Ya. Terima kasih untuk saudara yang sudah stay selama 30-40 menit untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Jangan beranjak dulu, karena setelah ini kita akan sama-sama dengarkan cover lagu dari Fire Generation. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta
padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku agungkan, Yesus Raja, Kau Yesus Raja yang berkuasa dan layak disembah. Ya, shalom, saudara yang dikasih Tuhan. Hari ini kita sudah selesai dengan Like the Fire hari ini, tapi jangan lupa hari Kamis kita akan bertemu kembali di Like the Fire, masih dengan tema yang sama, manusia roh.
kita akan dengarkan testimoni atau kesaksian dari teman-teman kita, bagaimana mereka berproses untuk hidup seperti apa yang Tuhan mau. Ya, jangan lewatkan hari Kamis di jam yang sama, di channel yang sama. Kita mau sama-sama dengarkan lagi, kita mau sama-sama belajar lagi. Dan di minggu ini teman-teman kita masih berada di Kalimantan. Mereka sedang mengerjakan pelayanan misi di sana. Kurang lebih masih ada 1 minggu ke depan mereka ada di Kalimantan. Hari ini mereka masih ada di Palangkaraya, tapi kemungkinan besok atau lusa mereka akan ke Bentot, mungkin dengan Tanjung di wilayah Barito Timur. Kita terus doakan apapun yang mereka kerjakan di sana, biarkan Tuhan yang menyertai. Ada mujizat, ada kasih Tuhan yang dilepaskan untuk Kalimantan, ya. Kita terus bawa dalam doa. Dan untuk saudara yang dikasih Tuhan, yang terberkati dengan pelayanan kami, saudara yang rindu atau digerakkan Tuhan untuk menaburkan benih misi atau persembahan, saudara bisa transfer melalui rekening yang ada. Saudara bisa transfer ke sana. Apapun yang Tuhan gerakkan, seberapapun jumlah atau nilainya, ya, biarkan itu semuanya boleh memberkati setiap pelayanan yang kita kerjakan. Itu saja, sampai bertemu kembali di hari Kamis dan di kesempatan yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom.